Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hengki. Saya Prodi PGSD kelas A719 NPM 19144600268. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil terkait dengan hasil laporan pelatihan lapangan persekolahan di SD Bangun Jiwo. Di SD Bangun Jiwo itu saya terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri dan yang kedua adalah teman saya yang namanya Irin Aja. Saat itu kita mencari SD dan kebetulan kita diterima dan disuruh mengantar surat tentang kaitannya Pak Suparman selaku kepala sekolah. Yang kedua adalah Bu Menaruh, itu adalah pamong kami, dan yang ketiga itu adalah Bu Puji Asih selaku koordinator PLP kami, karena beliaulah yang selalu membantu kami dalam membimbing kami setiap apa yang kami kerjakan, dan setiap itu juga kita diberikan jadi sedikit-sedikit membantu gitu. Tapi untuk saat ini sih kita cuma sejenis observasi, tidak ada apa-apa. Paling cuma membantunya sedikit, kebanyakan itu cuma wawancara. Paling lama wawancara itu cuma 30 menit karena saya dan teman saya membagi waktu dari hari Senin sampai hari Jumat. Tetapi karena ada kegiatan dari sekolah dari Senin sampai Kamis itu ada tryout untuk kelas 6, jadi terpaksa ditunda jadi hari Jumat. Jadi kita PLP-nya itu nggak rutin di rolling gitu, soalnya juga gurunya banyak yang sibuk, dan kita juga waktu itu bilang mau bantu, lalu kata gurunya, dia bilang nggak apa-apa, katanya hari selesai ujian aja, soalnya kasihan kalian. Padahal kita udah bilang bahwa kita bisa membantu apa saja. Dia bilang ya, guru yang pengertian. Baiklah, langsung saja, yaitu adalah kultur SD Bangun Jiwo, berdiri pada tahun 1984. Pertama kali muridnya cuma 9 orang. Yang kedua itu pada tahun yang kedua muridnya sebenarnya bertambah 3, tetapi karena 2 orang ini tidak masuk, jadi terpaksa jadi hanya 1 orang saja yang masuk. Dan yang ketiga itu karena gurunya juga kurang, jadi pihak dari sekolah ini meminta dari sekolah SD yang lain yang maju, jadi gurunya juga nambah jadi 3 orang. Dari sekolah. Setelah itu makin lama, makin tahun ketiga, makin tahun keempat, 5 dan seterusnya itu SD Bangun Jiwo itu berkembang pesat atau maju. Bisa dikatakan muridnya bertambah banyak, dan untuk saat ini di murid-murid SD Bangun Jiwo itu menempati peringkat kelima sekecamatan Kasihan. Terus akhirnya murid-murid banyak juga dan gurunya juga banyak dan mendukung. Budaya di SD Bangun Jiwo disiplin, masuk tepat waktu, ada guru-guru jika mau masuk sekolah harus naik sepeda motor, harus dituntun. Kalau budaya olahraga, senamnya setiap hari Jumat, anak-anak sekaligus guru. Tari juga ikut lomba, pernah juara 1 tingkat kabupaten. Melanggar budaya tersebut pasti ada. Itu karena anak naik sepeda lupa dengan mengayun atau keasikan bermain, jadi lupa mentaati peraturan yang telah disiapkan.
Jika ada sampah, anak-anak diajarkan untuk mengambil dan membuang sampah pada tempatnya. Meskipun itu bukan anak siswa yang melakukannya, tetapi untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan lingkungan sekitar. Jadi mereka mendidik anak-anak untuk menjaga kesehatan itu penting agar hidup pangkal sehat. Dan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di SD Bangun Jiwo itu yang pertama itu pencak silat, yang kedua itu pramuka, ketiga tari, keempat drum band, dan untuk bapak gurunya senam ya, terus komputer, terus laboratorium, perpustakaan. Ya, untuk menggunakan perpustakaan, anak-anak bergantian. Kalau misalnya kayak sejenis di loring-loring gitu, sesuai dengan jadwal, dan harus 1 minggu anak-anak harus mendapatkan jadwal. Untuk visi dan misi di SD Bangun Jiwo itu untuk mengembangkan SD Bangun Jiwo. Di SD Bangun Jiwo itu bergaya prima itu karena ada singkatan. Kepanjangan yaitu B itu bersih, G itu agamis, berbudaya, berprestasi, dan mandiri. Itu visi yang sangat jelas tujuannya dan bagus sekali. Mungkin cara menggapainya tadi ya memang banyak yang mengalami kesulitan, kendala. Misalnya untuk berpesan itu karena Pak Supaman selalu mensupport bersih itu bisa dilakukan siapa saja. Terus menggapainya tadi bagaimana diberikan motivasi, ayo mari kita bersihkan, ketika rapat diingatkan kembali. Walaupun sudah lumayan, karena yang agamis itu juga untuk mencapai kita lebih ke penerapan dalam sehari-hari, dibiasakan anak-anak. Dan biasakan juga untuk yang beragama muslim itu sholat berjamaah. Ketika zuhur itu masih ada imamnya, dipantau oleh guru kelas. Ketika ada puasa, guru kelas mengingatkan seperti ini. Oh iya, besok kita ada puasa. Terus hari Jumat ada infak Jumat untuk yang ada yang berbudaya susah. Itu karena kita menerapkan membudidayakan budaya santun ketika guru masuk. Dulu sebelum masuk sekolah, guru yang menyalami anak-anak. Karena sekarang musim COVID-19 atau biasa disingkat dengan corona, sudah tidak ada lagi yang salam-salaman. Seperti itu budaya antri. Dulu sering ada pemasukan lah, harusnya kan pemasukan kantin kan harusnya segini loh. Kok ternyata kurang hari ini. Nah, dari situ ternyata hingga budaya antri ditetapkan. Ketika mengambil makanan, bahkan di luar negeri pun anak-anak SD antri. Dulu daripada untuk matematika itu sangat susah untuk berprestasi di SD Bangun Jiwo itu. Mengembangkan dengan adanya pembelajaran yang biasa kami lakukan, dengan praktek, percobaan-percobaan kami kembangkan. Kami tim penjamin walau menunjukkan minimal 2 kali pembelajaran yang berbasis proses biar anak mengikuti pembelajaran bermakna. Seperti itu. Alasannya kita paksa dulu, nanti lama-kelamaan enjoy atau terbiasa. Kita sebagai guru harus memberikan contoh kepada anak-anak. Belajar itu sambil bermain. Misalnya ketika penguapan itu kan anak-anak cukup simpel ya, basahi air, dijemur. Karena saat ini pandemi sehingga banyak kesulitan, khusus yang wali siswa yang merasa keberatan dengan acara-acara.
Untuk sarana dan prasarana, sekolah yang baik menurut seorang guru adalah sekolah yang bisa melayani anak didiknya dengan baik, yang bisa menyampaikan dengan baik sesuai dengan kemampuan anak. Selain dari pelengkapan sarana dan prasarana yang memadai setiap kebutuhan kelas, untuk saat ini sarana dan prasarana sangat memadai di SD Bangunjiwo. Hampir di seluruh kelas itu ada LCD, dan untuk guru-guru yang sudah kebanyakan dilengkapi dengan attitude-nya. Anggaran khusus apa yang diterima di SD Bangunjiwo? Contohnya ada seperti anggaran Busnas dan BPOK memang sudah disediakan untuk anggaran perlengkapan. Oleh siapa saja yang bertanggung jawab atas sarana dan prasarana, biasanya kita semua ikut andil nanti, tetapi dalam setiap kelas diserahkan kepada wali kelas. Semuanya kemudian untuk di kantor ruang masing-masing, kemudian untuk ada khusus petugas yang telah dipilih di sekolah perpustakaan. Memang sudah ada keunggulan sekolah di SD Bangunjiwo sesuai dengan kebutuhan semua guru, dibekali laptop dan sesuai dengan siswa. Yang kedua adalah prestasi. Prestasi ada dua. Yang pertama akademik dan yang kedua adalah non-akademik. Untuk yang akademik itu prestasi pada setiap anak dan meliputi kegiatan olahraga. Itu yang non-akademik. Untuk saat ini di sekolah kita rata-rata tidak termasuk yang menonjol dan tidak juga yang bawah, itu rata-rata ya. Untuk SD Bangunjiwo itu Kecamatan Kasihan, ujiannya biasanya kita masuk di peringkat besar waktu itu. 1 atau 2 tahun yang lalu paling baik kita pernah mendapatkan peringkat keempat dari 36 SD. Kemudian untuk yang prestasi non akademik kemarin menonjol di bidang olahraga. Sekolah kita mengirim 2 tahun yang lalu sebelum pandemi taekwondo anak kelas 1 dan anak kelas 5. Itu di sekolah SD Bangunjiwo itu mereka mendapatkan juara pertama. Kemudian untuk juara yang lain kita juga mengirimkan ke tingkat kecamatan. Dulu ada juga atletik, tetapi sekarang tuh udah selesai atau udah lulus. Dia sampai ke Bangka Belitung. Siswa ini merupakan ikut ekstra di luar, tidak mengikuti ekstra di sekolah atau di SD Bangunjiwo. Seperti itu prestasi di olahraga. Untuk saat ini kita sedang mengirimkan beberapa anak siswa tetapi belum mencapai target yang telah kita inginkan atau para guru inginkan. Pendukung SD Bangunjiwo mencapai target karena sekarang kita ada kurikulum. Sekarang kita mencapai peringkat kelima untuk sekecamatan. Tapi untuk saat ini kita belum mencapai target karena untuk mempertahankan peringkat itu kita perlu adanya berusaha atau kerja keras dan tergantung juga siswanya ya. Kadang kita itu naik turun untuk mempertahankan yang bagus itu kadang susah. Jadi untuk itu kita perlu yang namanya berusaha ya. Yang kedua itu hambatan di SD Bangunjiwo. Sebagai seorang guru kita harus memahami sikap anak dari sikap, kelakuan dan latar belakang setiap orang anak. Karena setiap sikap dan kelakuan anak itu berbeda-beda. Tetapi untuk anak saat ini di SD Bangunjiwo itu karena masih di bawah KKM,
misalnya KKM-nya 70 kan, tapi itu nilainya biasa nggak mencapai KKM. Paling tinggi itu biasanya 60 itu di bidang matematika. Untuk rencana pengembangan sekolah, untuk pengembangan rencana di SD Bangun Jiwa itu ada punya rencana pengembangan sekolah. Kebetulan kita membantu tim pengembangan mutu fisik. Jika ada yang rusak itu diperbaiki, tetapi mutu mengembangkan akademik peserta didik, sumber daya manusia macam-macam. Ada yang aktif dan ada juga yang pasif. Kalau yang aktif contohnya setiap kita rapat bulanan serius mengembangkan ide-ide. Kalau yang pasif sebagai pendengar yang baik. Agar SD itu berkualitas, niat kita sebagai guru itu apa jika baik, maka akan penilaian atau respon yang baik. Jika setiap rapat akan diberikan motivasi oleh senior-senior. Yang lainnya, faktor yang mempengaruhi SD Bangun Jiwa biasanya dekat dengan guru yang kurang aktif. Misalnya itu piket pagi, kadang lupa, kadang terlambat, mungkin ada urusan pribadi gitu. Nah, itu juga perlu kita perhatikan untuk menjadi seorang guru. Yang itu adalah tata kelola. Tata kelola yang baik adalah yang sesuai SOP atau standar operasional pelayanan, atau biasa disingkat dengan POS. Kemampuan para guru dan staf, yaitu ada guru mampu bukan berarti yaitu ada 90% mampu. Bukan berarti yang 10% tadi itu kurang mampu atau tidak bisa. Tetapi itu masih secara akumulasi masih kurang. Namun hasilnya itu masih belum mencapai rencana yang kita targetkan. Kalau misalnya pembinaan, khususnya itu ada, yaitu mengadakan bimbingan khusus dengan dipanggil perorangan, dan kegiatan ini sering dilakukan. Jadi ketika ada guru yang melakukan kesalahan, guru itu berprestasi dan guru tersebut dipanggil. Untuk komite di sekolah di SD Bangun Jiwa itu, tugasnya itu adalah bertanggung jawab atas kegiatan, memantau, mengkritis, dan mendukung kegiatan sekolah, yaitu kepada masyarakat di sekolah atau kepada wali siswa. Dan ada juga yang namanya TPMI, Timpangan Mutu Internal. Nah, di SD Bangun Jiwa ada 6 orang. Perubahan zonasi di lokasi ini, jadi hanya dari orang-orang di sekitar saja apa sekolah untuk SD Bangun Jiwa itu setuju dengan adanya sistem zonasi, karena merupakan kebijakan dari pemerintah. Kegiatan kurikuler sebelum COVID-19 itu ada, yaitu dilakukan secara langsung, yaitu ada juga MPLS. Karena ada COVID-19, pengenalan masa lingkungannya di sekolah ditiadakan. Selama masa pandemi secara daring dan daring. Kendalanya anak-anak tidak bisa bertatap muka lagi dengan guru, dan yang daring itu tidak semua siswa memahami tentang adanya TI, dan ada juga kendalanya ada beberapa wali yang keberatan membeli pulsa atau kuota. Ada 5, yaitu kegiatan ekstrakurikuler itu ada 5. Yang pertama itu tari, pramuka, jumpling, pencaksilat, PA, dan TIK. Dan yang paling disukai
anak siswa itu TIK, PA, dan tari. Kalau untuk pembelajaran ekstrakurikuler berlangsung, yaitu dilaksanakan jika yang wajib dilaksanakan dengan pembelajaran dilakukan jam pelajaran tambahan, misalnya yang biasanya pulang jam 12.30 jadi diperlambat jadi jam 13.00. Yang tidak wajib biasanya di sore hari mengikuti ekstrakurikuler, menambah ilmu dan kecakapan dan bisa bertemu dengan teman-temannya. Sekian dan terima kasih.